Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apakah yang kau hendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Mari kita saling memberi salam. Jikalau saudara percaya, saudara akan melihat kemuliaan Allah. Memuliakan. Amin. Judul khotbah hari ini adalah iman yang diakui. Bacaan hari ini diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Sebagai pengantar, ibadah hari ini adalah ibadah syukur hari ulang tahun ke-6 Kebaktian Bahasa Indonesia. Mari kita memuliakan Tuhan yang memimpin kita sampai sekarang dengan bertepuk tangan bersama-sama. Kebaktian Bahasa Indonesia didirikan pada tanggal 26 Juni tahun 2018. Tuhan yang telah mendirikan Kebaktian Bahasa Indonesia ini dan membimbing setiap anggota kita melalui penggenapan firman mimbar setiap minggu sebagai saksi bahwa firman-Nya itu pasti akan digenapi. Saya menantikan apa yang akan Tuhan lakukan untuk penginjilan Indonesia serta Timur Leste di masa depan. Minggu lalu kita beribadah bersama di Seoul dan Bali. Tuhan telah memperlihatkan kepada kita bahwa pemuda Indonesia di Seoul dan Bali akan menjadi mandiri dan otonom untuk melayani kebaktian bahasa Indonesia dan gereja melalui pemulihan dan kebangkitan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kebaktian bahasa Indonesia dimulai dari Bali. Sekitar 20 tahun yang lalu, seorang diakon memulai pelayanannya di Bali sebagai misionaris dan anak-anaknya dijadikan sebagai hamba Tuhan di Bali dan Jakarta, serta keponakannya dijadikan sebagai penerjemah dan pebisnis untuk penginjilan Indonesia. Mereka membangun kebaktian bahasa Indonesia di Seoul 6 tahun yang lalu. Dan juga Tuhan membuat para pelayan Korea mengasihi Indonesia dan memberi kasih karunia untuk berlanjut dengan sepenuhnya. Sehingga kebaktian bahasa Indonesia ini membentuk sistem dan memperluas tempat kemah sampai menjadi platform untuk penginjilan Indonesia serta Timur Leste. Tuhan membuat kita dapat menjalani kehidupan sebagai penginjil dan misionaris yang penuh pengharapan sejati dan penuh bahagia. Saya sangat bersyukur karena para murid Indonesia memimpin ibadah hari ini. Itu adalah buah hasil pengabdian yang berharga dari para pelayan Korea telah menjadi sebiji gandum. Untuk ibadah hari ini juga disiapkan oleh para pemuda Indonesia dengan sukarela dan dengan inisiatif dalam doa sejak beberapa minggu yang lalu. Saya dan para pelayan Korea sangat bersyukur dan terharu karena
pemuda-pemudi Indonesia telah menjadi mandiri dan tokoh utama di kebaktian bahasa Indonesia. Saya pikir sungguh berharga ketika saya melihat seorang pemuda menyelesaikan shift malamnya dari Jumat malam hingga Sabtu pagi, tidur sebentar di pagi hari dan kemudian datang ke gereja di sore hari untuk mempersiapkan ibadah. Pemuda-pemudi Indonesia mengambil alih semua urutan dan berlatih dan berdoa dan bersiap. Betapa menyenangkannya dan baiknya hal itu di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan karena saudara-saudari. Salomo yang mengkoordinasikan seluruh urutan dan mengabdikan dirinya sebagai wakil ketua. Yuki yang memuliakan Tuhan melalui liturgus dan pujian. Sisko yang selalu berada di tempat berkat dan mendukung semuanya. Andre yang membaca firman Tuhan dengan suara yang merdu, bahkan meskipun saat ini dia sedang menjalani perawatan ortodontik. Yesaya yang seorang mahasiswa arsitektur yang suka bermain piano memuliakan Tuhan lewat talentanya. Legina yang sangat bersemangat untuk pulang ke Indonesia untuk liburan musim panas, tapi mengakui imannya kepada Tuhan lebih serius daripada siapapun. Indra yang menceritakan kejadian di Korea kepada keluarganya di Surabaya. Jupri yang rajin menerima firman Tuhan mulai dari ibadah jam 10 pagi hingga sore pelatihan firman-Nya. Cia yang tersayang, yang perlu dukungan doa karena tubuhnya lemah. Benny yang akan menyelamatkan Timur Leste yang telah menjadi keluarga besar melalui pekabaran Injil di Dili. Thomas dan Lady yang akan menikah di gereja pada tahun ini. Andriel dan Aldrian yang manis dan imut-imut. Sorin yang akan menginjak usia 1 tahun dan Deborah yang akan menjadi guru bahasa Korea untuk memberitakan Injil kepada anak-anak Indonesia yang berada di daerah Gimpo. Dia sangat saya temui saat mempersiapkan ujian bersama 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Lini yang melakukan perjalanan jauh dari Ansong untuk selalu bersama kita dalam pekerjaan yang menggembirakan di kebaktian bahasa Indonesia. Bagi saya tidak ada orang yang tidak berharga. Saya sangat menantikan bagaimana Tuhan akan memakai kalian semua. Saya berharap dan berdoa agar saudara berdiri di atas pengakuan yang benar dan iman yang sejati bahwa Yesus adalah Kristus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara akan menjadi murid Kristus yang dapat memberi jawaban yang akurat kepada umat beragama yang salah paham dan tidak mampu membedakan Injil dan agama, agar mereka tahu persis siapa Yesus, siapa Tuhan, siapa Kristus, dan siapa manusia untuk keluar dari kutukan. Ada alasan mengapa Tuhan memilih kita sebagai anak-anak Tuhan, menyelamatkan kita, mengirim kita ke gereja Yewon dan membawa kita ke gereja Yewon dan mengutus kita ke kebaktian bahasa Indonesia ini. Karena masih ada banyak orang Kristen yang tidak terharu bahkan setelah menerima firman Tuhan dan yang belum mengenal Tuhan di Indonesia maupun Timur Leste. Mereka yang tidak terharu atas firman Tuhan berarti mereka tidak percaya firman Tuhan. Karena mereka tidak percaya, mereka tidak dapat terharu. Pada zaman Yesus, umat Israel juga menunjukkan tindakan sama seperti ini, sehingga Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat dan angkatan yang tidak memiliki iman. Meskipun Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat dan tanda dan menyembuhkan banyak orang sakit dan memberitakan Injil kerajaan surga, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Kristus. Pada waktu itu mereka tidak percaya sehingga Yesus berkata seperti ini. Dalam Lukas 18 ayat 8, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Namun dalam teks sehari ini, seseorang yang memiliki iman muncul.
Dialah bernama Bartimeus, seorang yang buta. Murid-murid yang hidup bersama Yesus selama 3 tahun tidak pernah diakui karena iman mereka. Tetapi Bartimeus yang ia temui untuk pertama kalinya menunjukkan iman yang luar biasa yang diakui oleh Yesus. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sebenarnya iman tidak ada hubungannya dengan jumlah tahun seseorang beriman. Tidak peduli berapa lama saudara telah menjalani kehidupan beriman, bahkan jika sejak lahir, jika itu adalah kehidupan beriman agamawi. Itu tidak artinya. Sebaliknya, mereka hidup dengan lebih banyak berbeban berat dan tertekan. Oleh sebab itu, kita harus mempercayainya dengan benar, bahkan jika kita hidup satu hari. Kita harus menjadi seorang beriman yang kokoh, yang diakui oleh Yesus, sebagaimana judul khotbah hari ini. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid Kristus mutlak yang memperluas tempat kemah kehidupan rohani maupun jasmani setelah menerima jawaban atas kehidupan beriman yang diakui oleh Yesus melalui firman mimbar hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah Bartimeus yang terbuka mata rohaninya. Dalam ayat 46 sampai dengan 47, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulialah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seorang Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk disalibkan melewati Yeriko. Yeriko adalah pintu gerbang ke Yerusalem pada waktu itu. Dan namanya berarti sebuah kota yang indah dengan banyak pohon harum, sebagaimana nama tempat yang harum. Dikatakan bahwa ada banyak orang yang datang dan pergi, terutama selama Paskah ketika orang Yahudi mengunjungi Yerusalem, mereka tidak melewati pengemis dan orang buta di pinggir jalan Yeriko, sehingga Yeriko menjadi tempat yang baik bagi pengemis dan orang buta. Di sana Bartimeus yang buta mencari rezeki dengan meminta-minta. Suatu hari dia tiba-tiba mendengar sebuah berita bahwa Yesus orang Nazaret melintasi tempat itu. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ada sesuatu yang unik tentang ini. Menurut teks itu, orang-orang memanggil Yesus sebagai Yesus orang Nazaret, tetapi Bartimeus memanggil Yesus sebagai Yesus anak Daud, bukan Yesus orang Nazaret. Dia memang mendengar bahwa Yesus orang Nazaret, tetapi dia berseru bahwa Yesus anak Daud. Pada waktu itu ungkapan yang paling umum digunakan untuk merujuk kepada Yesus adalah Yesus orang Nazaret. Karena meskipun Yesus lahir dari Bethlehem tetapi dibesarkan di Nazaret. Ungkapan ini digunakan untuk menyiratkan penghinaan dan cemuhan. Daerah Nazaret adalah tempat yang dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sampai-sampai dikatakan bahwa kebaikan apa yang bisa muncul dari Nazaret. Tetapi Bartimeus berseru dengan seruan yang terbuka mata rohani, bukan seruan yang terjebak prasangka dan atau stereotip. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena perjalanan lama mengatakan bahwa Mesias datang dari keturunan Daud. Panggilan yang paling komonan dan historis adalah Yesus anak Daud. Dalam Yesaya 9 ayat 7, pasal 11 ayat 1 menubuatkan bahwa Mesias akan keluar dari tunggal Isai, ayah Daud, keturunan Daud. Bartimeus percaya pada pesan penebusan bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Dengan kata lain, dia percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Meskipun mata jasmaninya tertutup, mata rohaninya terbuka. Itu hal yang penting dalam kehidupan beriman.
Mata rohani itu harus terbuka. Ketika Bartimeus duduk di pinggir jalan, dia tidak membiarkan dirinya melewatkan cerita tentang Yesus. Dia telah mendengar semua berita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan menebus kita dari dosa, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Bartimeus tidak membiarkan dirinya melewatkan cerita tentang Yesus. Dia mengukirnya di dalam hatinya. Sama seperti Rahab dalam Perjanjian Lama, dia memiliki di dalam hatinya hal-hal besar dan ajaib yang telah dilakukan Allah bagi bangsa Israel. Melalui firman Perjanjian Lama yang telah ia dengar dan pelajari, dengan kokoh ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, yaitu Kristus. Dengan kata lain, ia ditanamkan oleh firman Tuhan dan keadaannya penuh keyakinan. Pertama-tama, ibadah harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kehidupan beriman adalah mengalami berkat-berkat, perubahan dan pertumbuhan melalui penerapan firman mimbar setelah menerima firman mimbar. Rasul Paulus menekankan inti pertumbuhan rohani dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Paulus menekankan dua hal. Salah satunya adalah bahwa iman berasal dari pendengaran. Dan yang lainnya adalah bahwa iman akan bertumbuh saat kita mendengar firman Kristus. Paulus menekankan firman Kristus. Iman kita akan bertumbuh ketika kita mendengar kebenaran Injil yang benar bahwa Yesus adalah Kristus, solusi atas segala masalah dalam kehidupan kita. Intinya adalah Yesus Kristus. Dalam Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Dalam Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Allah Anak, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Firman Tuhan yang tidak berpusat pada Kristus tidak ada artinya. Setan selalu menyerang agar kita tidak fokus pada satu-satunya Yesus Kristus. Setan berusaha agar Injil itu bercampur dengan hal yang lain, agar Injil itu dikaburkan atau dilenyapkan. Oleh sebab itu kita harus memutuskan dengan satu-satunya Kristus. Kita harus menarik kesimpulan dengan hanya Kristus. Kita harus berfokus pada memperluas hanya kerajaan Allah. Karena itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jika kita memiliki keadaan mata rohani terbuka, kita dapat maju tanpa goyah karena situasi dan kondisi apapun. Jika kita melihat masalah apapun dengan mata hanya 3K, masalah itu tidak akan menjadi masalah. Karena semua masalah pasti memiliki jawaban saat kita melihat dengan mata rohani. Krisis pun tidak menjadi masalah, sebaliknya itu menjadi kesempatan. Kalau ada konflik, itu menjadi kesempatan bertumbuh melalui pembaruan. Ini adalah kehidupan dari tiga jawaban. Demikian hanya dengan kehidupan Yusuf. Yusuf yang berpegang pada perjanjian memiliki mata rohani yang terbuka terhadap masalah dan krisis. Sehingga bahkan jika dia jatuh ke dalam lubang, jika dia dijual sebagai budak di Mesir, jika dituduh secara salah dan dipenjara, dia tidak akan tergoyah sama sekali. Apa yang terjadi pada akhirnya? Dia menjadi Perdana Menteri Mesir yang terkuat pada masanya. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi seorang perjanjian yang memandang hanya kepada Yesus Kristus dan maju dalam iman, serta memperlihatkan bukti di ladang masing-masing dalam situasi dan kondisi apapun.
Pokok bahasan yang kedua adalah Bartimeus yang bersemangat. Dalam ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia bersurut, "Anak Daud, kasihanilah aku." Pada saat semua orang terobsesi dengan stereotip bahwa Yesus orang Nazaret, Bartimeus yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama dan Kristus yang digenapi dalam Perjanjian Baru. Sehingga ia berseru, "Yesus, anak Daud." Bartimeus percaya bahwa jika ia bertemu Yesus, masalahnya akan sepenuhnya diselesaikan. Itulah sebabnya ketika banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Komentator terkenal William Barclay menampilkan Bartimeus seperti ini. Tidak ada penghalangan yang dapat menghentikan seruan Bartimeus untuk bertemu Yesus. Penghalang apapun tidak menjadi hambatan bagi Bartimeus. Dalam ayat 49 sampai dengan 50, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus mendengar permohonan Bartimeus dan memanggilnya. Kemudian Bartimeus segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Meskipun dia tidak dapat melihat apapun karena ia buta, dia langsung menuju ke tempat di mana terdengar suara Yesus sambil menanggalkannya jubahnya. Pada waktu itu, jubah adalah kebutuhan kehidupan untuk hidup daerah di mana terdapat perbedaan suhu yang besar. Tetapi ia tidak peduli apapun dan ia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dengan demikian tindakan saudara-saudara untuk beribadah harus sama. Setiap kali saudara datang untuk beribadah, sekalian datang dengan semangat sebagaimana Bartimeus. Saudara harus tiba sebelum 30 menit mulai ibadah dan mempersiapkan hati kita dalam doa. Jika saudara memiliki jabatan, saudara harus memberi hati dengan sepenuhnya untuk melayani. Dalam Wahyu 3:16, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Saya berharap saudara menjalani kehidupan beriman yang panas untuk memancarkan Injil, bukan suam-suam kuku. Dalam ayat 51 sampai dengan 52, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia telah hidup tanpa harapan apapun, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia sepenuhnya dipulihkan secara jasmani maupun rohani. Dan sekarang hidupnya telah diubah dengan menjalani kehidupan kesaksian tentang Yesus Kristus. Mereka yang sungguh-sungguh diberkati, disembuhkan, dan dipulihkan harus membawa tingkat kesadaran rohani mereka ke tingkat berikutnya. Itu adalah kehidupan seorang murid yang harus memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus, Injil yang benar, kepada mereka yang memiliki mata tapi tidak melihat, dan yang memiliki telinga tapi tidak mendengar. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid Kristus mutlak yang membawa penyembuhan dan pemulihan iman secara nyata sebagaimana Bartimeus di ladang saudara masing-masing. Sebagai kesimpulan, ada istilah yang disebut sebagai coming out, yang merupakan kombinasi dari orang Kristen dan coming out. Coming out mengacu pada tindakan mengidentifikasi diri sendiri meskipun kesulitan.
Biasanya orang-orang LGBT menggunakan istilah ini untuk mengungkapkan seksualitas mereka dan dikatakan bahwa itu berasal dari wanita yang diungkapkan kehidupan mereka di masa lalu. Coming out mengacu pada tindakan mengungkapkan identitas Kristen seseorang secara terbuka. Namun, meskipun penting untuk mengidentitas diri sendiri sebagai orang Kristen, kuncinya adalah memproklamasikan iman kita bahwa Yesus adalah Kristus dan mengubah radang kita masing-masing sebagai saksi bahwa Yesus adalah Kristus. Dalam 2 Korintus 2 ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang dibinasa. Dikatakan bahwa kita adalah bau yang harum dari Kristus. Dikatakan bahwa kita harus menjadi seorang yang memiliki bau yang harum untuk memberi pengaruh baik dan injili. Kita harus mewujudkan misi kita sebagai seorang yang dapat menyelamatkan orang lain dan menghidupkan orang lain. Itulah artinya menjadi seorang yang memiliki iman yang diakui oleh Yesus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memancarkan bau yang harum dari Kristus melalui coming out Injili. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang memilih, memanggil, dan menyertai kami senantiasa. Kami memuliakan Tuhan yang membangun kebaktian bahasa Indonesia ini dan memimpin sampai sekarang. Kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dan mengembangkan kami untuk penginjilan Indonesia serta Timur Leste. Kiranya kami dapat melihat kemuliaan Allah melalui iman kami yang benar dan sejati. Kiranya kami dapat memulai lagi dari pengakuan iman yang benar bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Biarlah kami selalu menikmati firman mimbar dan menerapkan firman mimbar, dan kiranya kami dapat menjadi saksi dalam penggenapan firman mimbar. Kami berterima kasih atas segalanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.